Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tugas algoritma dan pemrograman 2 mengenai pembuatan labirin. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Esti Dewi Nuraini, NIM 2124 10 10 10 88. Saya Wulandari Rizka dengan NIM 2124 10 10 1001. Saya Vina Maulina Rahmawati dengan NIM 2124 10 10 10 49. Selanjutnya di sini terlebih dahulu kita menjelaskan mengenai identifikasi masalahnya terlebih dahulu. Jadi yang pertama, di sini kita diminta untuk membuat program dalam bentuk labirin yang dapat menghubungkan dua objek yang terpisah melalui rute yang tersedia menggunakan kanvas Tkinter. Nah, pada tugas membuat labirin ini terdapat 3 test case yang akan dibuat. Antara lain ada test case 1, seperti pada gambar, ada test case 2, dan ada test case 3. Jadi nanti untuk programnya kita itu menggunakan ketiga test case ini. Bagian selanjutnya itu algoritma pemecahan masalah dari pembuatan labirin. Yang pertama, penyelesaian masalahnya itu di sini menggunakan algoritma secara rekursif, sehingga mendapatkan nilai yang bisa dianggap sebagai berikut, serta divisualisasikan menggunakan kanvas Tkinter juga berdasarkan pengandaian warna sebagai berikut. Jadi untuk jalan kosong sama dengan 0 itu warna putih, untuk dinding sama dengan 1 itu warna abu-abu, untuk jalan yang telah dilalui sama dengan 2 warna kuning, jalan untuk putar balik sama dengan 3 warna merah, dan jalan akhir sama dengan 4 warna hijau. Sedangkan algoritma penyelesaiannya sendiri itu adalah sebagai berikut. Jadi ini terbagi dalam beberapa tahap. Tahap A yaitu yang pertama kita melakukan import modul Tkinter terlebih dahulu untuk membuat kanvasnya. Lalu kita membuat metode untuk menampilkan dan mengatur kanvas yang digunakan untuk menampilkan hasil program. Nah, untuk melakukan itu yang pertama kita import Tkinter, lalu ada window sama dengan TK, ada window title, judulnya ini labirin, lalu kita buat metode untuk mengatur kanvas ukuran dan lebarnya. Jadi ini kanvas sama dengan TK dan kanvas window ada tinggi dan ada lebarnya. Selanjutnya kita panggil kanvas spec-nya, dan untuk menjalankan itu, untuk menampilkan kanvasnya, kita perlu memanggilnya dengan menggunakan window admin loop. Selanjutnya, pada tahap kedua ini, tahap B, yaitu menerima inputan dari file test case, di mana baris pertama terdapat 2 angka pertama yang berarti panjang kolom, dan angka yang kedua setelahnya itu merepresentasikan banyaknya karakter tiap baris. Nah, untuk penjelasan tersebut, kodenya sebagai berikut, yaitu dengan variabel inputan sama dengan input, lalu ada panjang baris sama dengan integer, input split, lalu ada array 0, dan ada lebar baris sama dengan integer, input split, dan ada array 1. Setelah itu, untuk menyimpan karakter dan disimpan di variabel serta mengumpulkan list dengan menggunakan sebuah perulangan. Ini kodenya seperti pada gambar C. Nah, pada gambar C ini juga disediakan array kosong yang sifatnya itu temporary, agar data yang disimpan itu bersifat multidimensi. Nah, array kosong yang sifatnya temporary itu ada pada line ke 15, yaitu maze temp. Nah, itu adalah array kosong yang sifatnya temporary agar datanya itu bersifat multidimensi. Untuk melaksanakan itu, yang pertama kita buat array hasil maze array kosong ini, lalu kita buat perulangan for i in range hingga else maze temp.append. Lalu yang terakhir ini ada penggabungan antara array hasil maze pada line 12 dan array i maze temp pada line 15 itu kita gabungkan dengan menggunakan hasil maze.append dengan maze temp pada line 21. Tahap selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu, bagian D membuat labirin menggunakan konsol berdasarkan karakter yang telah disimpan sebelumnya di variabel, serta menyusun program menjadi struktur labirin yang utuh
Pada perulangan yang pertama dilakukan untuk membuat garis, sedangkan perulangan kedua dilakukan untuk membuat banyaknya karakter. Menggunakan N agar ketika dijalankan tidak terdapat jeda. Lalu menambah print yang berfungsi sebagai enter. Di sini terdapat def, create underscore maze, maze for in maze, for j in i, print, jn, lalu print. Yang E melakukan penyusunan algoritma maze sehingga dapat memanipulasi angka pada variabel. Yang pertama, memberi nomor 2 pada kotak di mana start dilakukan pertama kali. Def, maze solver, maze current position, finish position. Current underscore y, current underscore x sama dengan current position. Finish underscore x, finish underscore y sama dengan finish position. Maze, jadi array-nya itu ada current underscore y, current underscore x sama dengan 2. Yang kedua, melakukan cek jalur atas. If maze, itu array-nya current underscore y min 1, current underscore x sama dengan 0. Must return, maze solver, maze itu array-nya current underscore y min 1, current underscore x, finish position. Terus if must return, return-nya itu true, elif-nya maze itu array-nya current underscore y min 1, current underscore x sama dengan maze, finish underscore y, finish underscore x. Maze itu array-nya current underscore y, current underscore x sama dengan 4, return-nya true. Yang ketiga, melakukan cek jalur bawah. If maze, array-nya current underscore y plus 1, current underscore x sama dengan 0. Must return to maze solver, maze jadi array-nya maze underscore y plus 1, current underscore x, finish position. If must return, jadi return-nya itu true. Elif maze itu array-nya current underscore y plus 1, current underscore x sama dengan maze, finish underscore y, finish underscore x. Maze lagi dengan array current underscore y dan current underscore x sama dengan 4, return true. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yang keempat yaitu melakukan cek jalur kanan. Di sini kita menggunakan if, kemudian terdapat maze, menggunakan variabel current underscore y, current underscore x plus 1 sama dengan 0. Kemudian terdapat variabel must return yang berisi maze solver, kemudian parameter maze, kemudian array berisi current underscore y, current underscore x plus 1, dan finish position. Kemudian if variabel must return ini di return true. Selanjutnya elif maze current underscore y, current underscore x plus 1 sama dengan maze finish underscore y, finish underscore x. Kemudian maze current underscore y, current underscore x sama dengan 4, kemudian di return true. Selanjutnya yang kelima yaitu melakukan cek jalur kiri. If maze current underscore y, current underscore x min 1 sama dengan 0, terdapat variabel must return yang berisi maze solver, kemudian parameter maze. Di sini terdapat array yang berisi current underscore y, current underscore x min 1, kemudian finish position. If variabel must return ini di return true, kemudian elif maze current underscore y, current underscore x min 1 sama dengan maze finish underscore y, finish underscore x. Kemudian maze current underscore y, current underscore x sama dengan 4 di return true, dan maze ini variabel current underscore y, current underscore x sama dengan 3. Yang keenam yaitu debugging letak robot dan objeknya. Yang pertama di sini terdapat variabel robot position yang berisi input, kemudian robot position sama dengan integer, robot position menggunakan metode split, dan di sini terdapat array sama dengan 0, kemudian integer, robot position, split, array sama dengan 1. Selanjutnya terdapat variabel object position sama dengan input, object position sama dengan integer, object position menggunakan metode split,
dan terdapat array sama dengan 0, kemudian integer, object position, display sama dengan 1. Selanjutnya kita print, ini mesh solver, hasil underscore mesh, robot underscore position, dan object underscore position. Kemudian create underscore mesh ini dari hasil underscore mesh. Yang terakhir yaitu yang F, angka yang telah dimanipulasi kemudian direpresentasikan ke kinter menjadi warna yang telah disebutkan di awal dengan nilai tertentu. Di sini menggunakan perulangan yaitu for I in range lebar underscore baris, kemudian for J in range panjang baris, kemudian if hasil mesh IJ sama dengan 0, kemudian canvas menggunakan metode create rectangle. Di sini J dikalikan 50 merupakan besar dari kotaknya. Ini J dikali 50, I dikali 50, J plus 1 dikali 50, I plus 1 dikali 50, kemudian fill diisi dengan warna putih. Selanjutnya elif hasil mesh IJ sama dengan 1, canvas create rectangle, J dikali 0, I dikali 50, J plus 1 dikali 50, I plus 1 dikali 50, fill gray. Kemudian elif hasil mesh IJ sama dengan 2, canvas create rectangle, J kali 50, I kali 50, J plus 1 dikali 50, I plus 1 dikali 50, fillnya warnanya yaitu yellow. Kemudian elif hasil mesh IJ sama dengan 3, canvas create rectangle, J dikali 0, J dikali 50, I dikali 50, J plus 1 dikali 50, I plus 1 dikali 50, dan fillnya yaitu red. Yang terakhir elif hasil mesh IJ sama dengan 4, canvas create rectangle, J dikali 50, I dikali 50, J plus 1 dikali 50, I plus 1 dikali 50, dan fillnya yaitu green. Dan di sini terdapat hasil penyelesaiannya, yaitu di sini terdapat test case 1, hasil dari test case 1, kemudian hasil dari test case 2, di sini hasil dari test case 3. Dan ini merupakan codingan lengkap dari tugas yang telah kami selesaikan. Selanjutnya yaitu kita langsung jalankan programnya di Command Prompt. Di sini kita ketik Python, kemudian nama file codingannya. Kemudian kita masukkan, pilih parameternya, yaitu parameter test case pertama dulu. Di sini merupakan hasil dari test case pertama. Kemudian dilanjutkan dengan test case kedua. Ini merupakan hasil dari test case kedua. Dan yang terakhir yaitu test case ketiga. Ini merupakan hasil dari test case ketiga. Baik, mungkin segitu saja penjelasan kami mengenai tugas membuat labirin